Balik lagi di tutorial Natural Flow with Taper. Hey Tayo. Halo teman-teman, gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Selamat datang di channel ini, channel kita semua. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukin kepada kalian bagaimana cara gue seperti biasa motong rambut yang modelnya natural flow. Langsung ya ke tahap pertama. Tahap pertama adalah gue basahin. Ya, gue basahin ke seluruh bagian rambut, gue semprot aja. Nah, kali ini gue nggak pakai parting. Artinya, kalau nggak pakai parting berarti gue mulainya dari atas. Ya, kalau gue mulai dari atas berarti nggak butuh yang namanya jepitan rambut atau hair clip, karena gue potong dari rambut bagian atas dulu. Oke. Nah, pertama gue buat profile line seperti yang kalian saksikan. Jadi ini profile line adalah sebagai patokan di mana gua mengontrol panjang rambut bagian atas. Seberapa panjang ya? Seberapa panjang ya seidealnya. Kira-kira kalau diukur 3 sampai 4 jari panjangnya, oke? Jadi gue sisir ke arah samping, lalu rambut bagian samping kiri gue samain dengan profile line yang di tengah tadi. Samping kiri dan samping kanan sama panjang. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi sedikit info atau sedikit tips dari gue buat teman-teman di sana, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum memotong rambut. Nah, kalau gue sebelum memotong rambut, yang gue persiapkan adalah plan atau rencana. Jadi sebelum motong gue harus punya rencana. Kira-kira mau gue potong model apa sih? Nah, setelah kita punya rencana, pasti nanti waktu ngerjain akan lebih mudah. Nah, bagaimana cara menyusun rencana atau bagaimana menentukan model rambut? Itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi biasanya gue komunikasikan, gue harus tahu selera customer gue itu seperti apa, atau kebutuhan customer gue itu seperti apa, dan yang nggak dia suka itu kayak gimana. Contohnya dia nggak suka terlalu pendek, oh berarti kira-kira modelnya kayak gini. Jadi kayak gitu teman-teman. Sebelum motong gue harus punya rencana, kira-kira mau gue potong kayak gimana. Setelah gue punya rencana mau potong kayak gimana, nah dalam prosesnya akan lebih mudah karena kita udah punya gambaran mau dibuat apa sih rambut ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, dalam video ini gue nunjukin kepada kalian gue motong natural flow seperti biasa. Bagi yang belum tahu, mungkin kalian bisa cek di video-video gue sebelumnya tentang tutorial natural flow, yaitu gaya rambut yang mengikuti alur natural rambut tersebut. Jadi penataannya ngikutin aja alur rambutnya. Nah, contohnya kayak gini. Set, oke. Setelah bagian atas gue potong dan gue keringkan, lanjut ke bagian samping dan belakang. Jadi di bagian samping dan belakang rencananya akan gue buat taper, karena customer gue ini nggak mau rambutnya terlalu tipis atau sampai habis. Jadi dia mau tipis tapi nggak sampai habis. Jadi gue sarankan natural flow with taper. Oke, gue mulai dengan baseline atau garis dasar menggunakan guard nomor 3. Jadi apa sih baseline itu? Baseline adalah area di mana kita akan membuat gradasi di situ. Nah, kali ini gue akan buat taper. Jadi gradasinya ada di bagian samping dan belakang, dan menyisakan sedikit agak tebal di belakang telinga. Oke, jadi masih dengan guard nomor 3 sebagai baseline atau garis dasar. Lanjut pakai nomor 2
hanya di bagian samping dan belakang. Jadi di area cambang ke atas dan area belakang aja yang rencananya akan gua buat gradasi di bagian samping dan belakang. Dan kali ini setelah gua tadi pakai nomor 3, lanjut pakai guard nomor 2. Kalau kalian pengen tahu levernya close, dua-duanya close. Jadi biasanya gue mainin lever itu pas pakai nomor 1,5 dan zero guard atau 0. Masih pakai nomor 2 di bagian samping dan belakang, dan gue buat guideline di situ. Jadi guideline-nya hanya di bagian belakang aja, karena tapernya kali ini nggak mau gue bikin terlalu habis teman-teman. Jadi guideline-nya hanya di bagian belakang. Lalu setelah tadi pakai nomor 2, lanjut dengan nomor 1, levering, open dan close. Pokoknya menyesuaikan kebutuhan. Bagaimana caranya bisa jadi gradasi di bagian samping dan belakang. Gue yakin pasti kalian paham apa yang gue maksud. Tapi kalau memang nggak paham atau nggak maksud, kalian boleh tanya di kolom komentar. Jadi kalian boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Mudah-mudahan gue bisa jawab. Dan kalau gue nggak bisa jawab, kita diskusi di situ. Atau ada yang mau kasih kritik dan saran, dengan senang hati gue akan terima kritik dan saran apapun dari kalian. Dan buat teman-teman yang baru gabung atau yang baru mampir ke channel gue, kayaknya gue nggak perlu ngingetin untuk like dan subscribe, karena gue yakin kalian pasti tahu untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang ya dengan cara like dan subscribe. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Thank you udah mampir di video ini. Oke, next step atau langkah berikutnya, gue pakai nomor 1/2 untuk memperhalus gradasi yang gue buat kali ini. Jadi tadi kan gue buat guideline di belakang. Nah, gimana caranya garis itu hilang? Ya udah pakai nomor 1, 0 dan 1/2. Gimana caranya bisa jadi gradasi? Seperti itu kira-kira. Dan kita pertegas garis naturalnya dengan menggunakan trimmer dari Kime Buddha. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, trimmer ini gue buatin videonya di review Kime Buddha. Ada di video gue sebelumnya, kalian bisa cek, klik profile gue dan lihat video, scroll ke bawah, di situ ada review Kime Buddha. Nah, yang pengen tahu lebih detail Kime Buddha ini, kalian bisa simak video gue yang ada di situ. Oke teman-teman, lanjut ke langkah berikutnya. Nutupin punggung gue. Sorry, sebentar. Mas, geser mas. Nah, jadi kali ini gue lagi pakai teknik clipper overcomb untuk memperhalus transisi antara rambut bagian bawah dan rambut bagian atas. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, supaya halus garisnya, supaya nyambung atau connect rambut bagian bawah dan rambut bagian atas. Setelah itu gua perlu memperhalus lagi supaya teksturnya lebih terlihat. Jadi bagian ujungnya gua gunting sasak supaya lebih halus. Oke, jadi gua blend di bagian ujungnya aja seperti itu. Gua nggak menyarankan untuk motong lebih ke bawah lagi atau setengah dari ke bawah lagi dari ujung, karena itu akan jadi apa ya, bagus, tapi saat
di kondisi basah aja, cuman di kondisi kering akan tampak apa ya, akan tampak kurang bagus lah pokoknya. Oke, proses haircutnya udah selesai. Nah sekarang tinggal di finishing teman-teman. Nah kali ini tinggal gua styling. Stylingnya seperti biasa, tinggal gua keringin dan alurnya mengikuti alur naturalnya atau alur natural rambut tersebut. Makanya model kali ini gue sebut natural flow, karena tatanannya tinggal mengikuti alur natural rambut itu sendiri. Oke teman-teman, sepertinya video ini segera berakhir dan cukup sudah sampai di sini. Gua menemani kalian. Gua berdoa semoga video ini bermanfaat. Dan tujuan gua adalah berbagi pengalaman bagaimana cara gua motong rambut. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Bukan niat untuk mengajari atau menggurui, tapi di sini kalau bisa kita saling sama-sama belajar. Jadi kalian bisa komen apapun di kolom komentar untuk kita berdiskusi. Oke? Jadi gue Dedi, pakai Y bukan pakai I. Undur diri dulu. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Pokoknya thank you semua buat kalian. Bye-bye.